dukung Indonesia, Cina, Malaysia, dan Singapura malah dukung timnas Cina. Warga Indonesia keturunan alias Cindo ternyata keren banget deh. Mereka kompak tunjukkan nasionalismenya mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini sangat berbeda dengan etnis China di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Fenomena ini terlihat di sebuah postingan di akun TikTok @nitasusanti19KTKJB pada 21 Agustus lalu. Di video ini memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu Diputusin Pacarmu guna menyemarakan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Ada juga akun lainnya @yumirume membagikan gambar warga Cina pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao bernama Stephanie Yu takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan. Kok bisa ya? Dan terakhir Cina di Qingdao bernama Angelicius Soemitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga mengatakan Garuda tetap di hati. Wah, keren banget ya. Tionghoa Indonesia memang beda, nasionalismenya kuat banget loh. Tak terbantahkan keturunan Tionghoa Indonesia jauh lebih nasionalis dibanding Tionghoa Malaysia. Ini bukan hasil penelitian ilmiah akademik ya. Sekarang banyak sekali video-video YouTube yang menunjukkan fenomena ini. Warga Malaysia mengaku heran, takjub, sekaligus iri karena banyak keturunan Cina di Indonesia yang fasih banget berbahasa Indonesia. Mereka kaget Cindo Indonesia malah tak bisa bahasa Mandarin. Mereka lalu membandingkan kondisi ini dengan warganya yang juga keturunan Tionghoa. Menurut mereka, orang Cina Malaysia lebih memilih berbahasa Inggris atau Mandarin dalam kehidupan sehari-hari dibanding berbahasa Melayu. Kalaupun ada orang Cina Malaysia berbahasa Melayu, terdengar kurang jelas karena mereka suka mencampurkan logat Mandarin dalam bahasa Melayu. Selain itu, nama orang Cina Malaysia sama sekali tidak ada unsur nama Melayu di dalamnya. Bahkan ketika orang Cina Malaysia ditanya apakah kamu orang Malaysia, umumnya mereka menjawab saya orang Cina Malaysia. Malaysian food better lah. What? Kami ilah go back Malaysia lah. Go back Malaysia. Malaysia boleh go back. Pertanyaan semacam ini sebenarnya cukup sensitif bagi warga Malaysia keturunan. Itu karena stereotip orang Cina Malaysia yang terbangun selama ini. Orang Cina Malaysia dianggap mau hidup berbaur, tapi tidak untuk berintegrasi dengan budaya Melayu. Di Malaysia, warga dibagi ke dalam 3 ras, Melayu, Tionghoa, dan India. Masalahnya dalam Undang-Undang Malaysia, etnis Melayu mendapat perlakuan khusus, sementara etnis non-Melayu tidak. Ini jelas berdampak pada tingkat nasionalisme orang Cina Malaysia terhadap negara Malaysia. Di Indonesia kondisinya beda banget dari Malaysia. Dalam konstitusi Indonesia tak ada satu kelompok sosial tertentu yang mendapat perlakuan khusus. Semua kelompok sosial diperlakukan setara di mata undang-undang dan hukum. Karena itu, Cindo merasa Indonesia adalah bagian dari identitas mereka. Cindo justru merasa sedih kalau mereka disisihkan sebagai warga Indonesia. Peleburan kaum Cindo ini sebenarnya bermula dari kebijakan asimilasi yang dipaksakan. Hal ini terjadi pada tahun 1966 serta gerakan 30 September 1965. Saat itu keturunan Tionghoa dituduh sebagai pemberontak. Soeharto mengambil alih kekuasaan tertinggi saat itu, mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap warga keturunan Tionghoa Indonesia. Soeharto menghapus identitas etnis Tionghoa agar berintegrasi dengan budaya Indonesia. Nama warga Tionghoa di berbagai kartu identitas harus diganti dengan nama Indonesia. Penggunaan bahasa Mandarin dan perayaan Imlek dilarang. Warga Tionghoa dibatasi dalam dunia politik serta penyebaran budaya Tionghoa dibatasi. Warga keturunan Tionghoa mendapat diskriminasi dari pemerintah. Sebelum peristiwa G30 SPKI, kontribusi warga Tionghoa tidak perlu diragukan. Sejarah membuktikan lokasi yang digunakan untuk Sumpah Pemuda 1928 adalah rumah Si Kong Lian. Di kancah politik, orang Tionghoa yang paling berjasa adalah Xiao Giok Tian. Ia seorang pendiri Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Organisasi sosial politik ini merupakan wadah bagi warga keturunan Tionghoa. Baperki berpartisipasi pada pemilu tahun 1955 dan Xiao Giok Tian terpilih sebagai anggota DPR. Warga Tionghoa benar-benar melebur ke dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Hebatnya, meski didiskriminasi masa lalu, rasa nasionalisme dalam diri warga Cindo tak pernah padam. Cindo
Cindo jadi pujaan hati anak muda Indonesia? Popularitas Cindo di Indonesia kini semakin diakui lewat perbincangan para anak muda di media sosial dengan menyebut bahwa Cindo menjadi pujaan hati mereka. Terdapat beberapa alasan mengapa Cindo jadi idaman bagi sebagian anak muda di Indonesia saat ini, di antaranya kecenderungan sosial dan budaya. Kamu keturunan Cina ya? Iya. Coba ngomong Cina dong. Saya ini lahir di kota Makassar. Saya sudah tinggal 17 tahun di kota ini dan saya tidak pernah pindah ke kota lain. Kopi itu gara-gara saya yang keturunan Cina dan sebagai baju merah saya bisa bahasa Cina. Saya tidak bisa bahasa Cina. Saya ini keturunan Cina dan saya bukan orang Cina. Kau paham itu, Indonesia menghargai budaya dan tradisi, hubungan keluarga, serta mengutamakan nilai-nilai kesopanan, pendidikan, dan kesuksesan dalam hidup. Sebagai kelompok etnis yang dikenal cukup sukses di bidang bisnis dan pendidikan, masyarakat Tionghoa dianggap memiliki nilai-nilai yang konsisten dengan kecenderungan budaya dan sosial di Indonesia. Yang kedua, dari sisi kepribadian. Beberapa orang mungkin tertarik pada kepribadian orang Tionghoa yang dikenal rajin, disiplin, dan memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan. Mereka juga dikenal memiliki rasa tanggung jawab dan menghargai nilai-nilai keluarga dan budaya mereka. Kemudian toleransi dalam beragama. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman agama dan kepercayaan. Orang Tionghoa juga merupakan kelompok etnis yang memiliki agama yang berbeda-beda, seperti Buddha, Tao, Konghucu, Kristen, dan Islam. Sehingga orang-orang Tionghoa sangat toleran terhadap perbedaan agama, yang menjadi faktor penting dalam menjalin hubungan dengan orang Indonesia yang multi-agama. Nah, itulah beberapa alasan kenapa Cindo memiliki nasionalis yang kuat terhadap negaranya dan kerap dijadikan pasangan idaman sebagian anak muda saat ini. Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar, marilah saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Bagikan video ini jika kamu suka.